Perkenalkan, nama saya Rumia. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 1B, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaur Rasyidin Tembilahan. Perkenalkan, nama saya Fitrul Lailana Triana, salah satu mahasiswi dari program Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1B, Sekolah Tinggi Auliaur Rasyidin Tembilahan. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin, salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 1B, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaur Rasyidin Tembilahan. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan membahas mengenai jenis tulisan. Jenis tulisan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tulisan narasi, yang kedua tulisan deskripsi, yang ketiga tulisan eksposisi, yang keempat tulisan argumentasi, dan yang kelima tulisan persuasi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan jenis tulisan narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris. Digunakan untuk mengunggah pikiran para pembaca, sehingga para pembaca mengetahui apa yang dikisahkan, diceritakan si penulis. Sedangkan narasi sugestif, suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Ciri-ciri tulisan narasi: yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang keempat, ada konflik. Contoh tulisan narasi: yang pertama, narasi ekspositoris. Yang kedua, narasi sugestif. Menceritakan contoh tentang narasi. Contoh di sini saya bercerita sebuah kisah. Judulnya Pertemuan yang Terindah. Pagi hari itu aku duduk sendiri termenung di sebuah taman. Kupandangi semua bunga indah sedang bermekaran dengan manisnya. Ketika aku menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba telingaku mendengar jeritan seorang wanita dari arah depanku. Aku pun terdiam sejenak dan heran. Lalu dengan penasaran, aku segera menuju sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya ketika aku mengetahui bahwa jeritan itu berasal dari seorang wanita manis berbaju biru. Tak berapa lama wanita itu pun pergi meninggalkanku, yang berdiri bodoh tanpa berani berkenalan. Aku menyesal. Sampai saat ini aku selalu pergi ke taman itu dan berharap bisa bertemu dengan dia, si gadis manis berbaju biru. Selanjutnya, tulisan deskripsi. Tulisan deskripsi merupakan suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda kepada para pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, dan mengalami sendiri topik dalam tulisan itu. Ciri-ciri karangan deskripsi itu yang pertama, melukiskan objek dengan jelas kepada para pembaca. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, metode penulisannya memakai cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis pada suatu objek. Contoh tulisan deskripsi. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan. Kedua kakinya mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ia berkalungkan perisai. Perisai tersebut bergambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Paragraf eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang uraiannya berupa penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman sehingga membuka cakrawala berpikir pembaca. Jadi, maksudnya ditulis
jelaskan eksposisi ini, tulisannya bersifat informatif. Jenis-jenis tulisan eksposisi. Ada 6 jenis tulisan eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. 2, eksposisi proses. 3, eksposisi klarifikasi. 4, eksposisi ilustrasi atau contoh. 5, eksposisi perbandingan dan pertentangan. 6, eksposisi laporan. Ciri-ciri tulisan eksposisi. Yang pertama, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Kedua, menjawab pertanyaan dari apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 3, disampaikan dengan bahasa yang baku. 4, menggunakan susunan logis. 5, disampaikan dengan nada netral, tidak memihak dan tidak memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Contoh karangan eksposisi. Cara menanam singkong. Singkong merupakan tumbuhan umbi akar yang kaya karbohidrat. Singkong amat mudah untuk ditanam dengan hanya meletakkan batang singkong di tanah. Singkong pun akan tumbuh. Tak hanya itu, singkong bisa dapat tumbuh di semua jenis tanah. Meskipun proses penanamannya amat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal adalah sebagai berikut. Pilih batang singkong yang bawah. Kemudian, potong sekitar 15 cm dan tajamkan ujungnya. Lalu, letakkan di tempat yang lembab selama 2 minggu sampai tumbuh tunas kecil. Nah, setelah 2 minggu, tanam singkong di tanah yang sudah digemburkan sebelumnya. Usahakan jangan menanam singkong dengan cara saling berdekatan, karena akan mengganggu umbi yang dihasilkan. Tancapkan ujung singkong pada tanah, jangan terlalu dalam supaya singkong mudah dicabut saat dipanen. Nah, demikianlah cara menanam singkong yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Ciri-ciri argumentasi. Yang pertama, berisi argumen, pandangan, pendapat, dan keyakinan tentang suatu permasalahan. Kedua, menggunakan data yang berisi faktual atau fakta. Ketiga, mengedepankan analisa dan logika dalam melakukan penjabaran. 4, memilih kalimat penutup atau kesimpulan sebagai kalimat penegas. Contoh tulisan argumentasi. Smartphone, stupid people. Saat ini kita sudah memasuki zaman teknologi yang amat luar biasa perkembangannya. Semua urusan manusia kini sudah dimudahkan dengan hadirnya teknologi ini. Salah satu teknologi yang amat sangat berkembang saat ini adalah komunikasi ataupun telepon pintar. Akan tetapi, tanpa disadari, telepon pintar selama ini justru membuat manusia menjadi bodoh dan malas. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini bisa terjadi sebab kita sudah dimanjakan dengan fitur yang ada di dalam smartphone ini. Kemudahan informasi yang kita dapatkan membuat manusia malas mencari dan mempelajari suatu informasi
sampai manusia akan terbiasa untuk mengandalkan smartphone. Tak hanya itu, smartphone juga membuat manusia menjadi pasif dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Terdapat banyak fitur-fitur yang bisa mengalihkan manusia dari dunianya, seperti game, sosial media, video, dan musik. Nah, fitur-fitur itu membuat manusia sibuk terhadap smartphone. Bahkan ketika kumpul bersama teman, mereka juga saling sibuk dengan smartphone masing-masing. Yang terakhir, yaitu smartphone menghilangkan budaya yang ada dalam masyarakat. Saat ini ada fitur peta atau yang bisa kita sebut dengan GPS yang memudahkan manusia mencari tempat. Kemudahan ini membuat nilai menyapa seseorang di jalan untuk bertanya sudah hilang. Padahal dengan bertanya, mereka bisa saja menjadi saudara atau teman yang baik. Itulah pengaruh buruk dari smartphone yang tidak disadari sudah membuat manusia malas, bodoh, dan pasif. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang wajib bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Jenis tulisan persuasi. Persuasi berarti ajakan atau bujukan. Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, bersifat mengajak pembacanya. Yang kedua, mempunyai alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata yang berpartikel lah. Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Yang kelima, berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contohnya dari karangan persuasi seperti buku merupakan sumber pengetahuan. Dengan membacanya, kita akan mengetahui berbagai ilmu. Semakin banyak membaca, maka wawasan kita akan bertambah. Sebaliknya, apabila kita malas membaca, maka pengetahuan kita sangat terbatas. Untuk itu, marilah rajin dalam membaca buku. Nah, di sini coba kita lihat kalimat terakhir. Untuk itu, marilah rajin dalam membaca buku. Nah, di sini ada cirinya kata marilah. Di sini berupa ajakan yang termasuk dalam paragraf persuasi. Demikianlah pembahasan tentang jenis tulisan. Semoga bermanfaat.